nisa'i ibadillahi sholihin ila anqala Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalithuha, dan yang ketiga terkait dengan kewajiban mandi. Kita masih membahas tentang babul ghusl ya. Jadi yang ketiga yang menyebabkan seorang harus mandi wajib atau mandi janabah, yang pertama yang ketiga adalah hidup, yaitu haid. Ingqita'uhu, yakni setelah haidnya itu sudah selesai atau sudah tuntas, maka perempuan yang sudah selesai haidnya harus segera melaksanakan mandi wajib atau mandi janabah. Wa huwa damun yakhruju, yang dimaksud dengan haid itu adalah damun yakhruju, yaitu darah yang keluar min aqsa rahimil mar'ati, dari pangkal rahim perempuan, fi awqatin mahsusatin, pada waktu tertentu. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan pada saat-saat tertentu. Di sini disebutkan wa aqalla sanata tis'usina qamariyatun. Artinya kalau orang perempuan sudah berusia maksimal 9 tahun ya, hitung dari komariyahnya, seandainya keluar darahnya berarti itu sudah dianggap haid ya, darah haid. Karena pada umumnya wanita Arab itu umur 9 tahun sudah haid. Sedangkan mayoritas Asia, Indonesia, Malaysia dan Asia lainnya itu rata-rata sekitar 12 tahun atau kadang umur 11 tahun saja sudah haid ya. Kelas 5, kelas 6 itu sudah ada yang haid. Jadi memang beda-beda ya, tidak dipukul rata, artinya tidak pasti umur 12 atau ketika kelas 6, tapi ada juga yang kelas 5 sudah haid, atau ketika masuk di semester ganjil kelas 6 itu sudah ada yang haid. Tapi batasannya adalah umur 9 tahun. Seandainya ada yang kurang dari itu, ya berarti tetap dikatakan darah haid. Istikmanula, yaitu kalau sudah mencapai umur 9 tahun ya, dengan hijriyahnya, hitungan bulan hijriyah. Na'am ya, in ra'athu qabla tamamiha, jika ada yang melihat atau yang menyaksikan bahwa ada seorang gadis ya, keluar haidnya biduni sitata asyara yauman, artinya belum umur 9 tahun kurang 16 hari tapi dia sudah haid, apakah itu sudah dikatakan haid? Iya ya. Jadi batasannya 9 tahun, tapi kalau ada yang kurang dari 9 tahun, kurang 15 atau 16 hari di sini, ini dikatakan darah haid. Artinya dia sudah terkena kewajiban. Fahuwa haidun, maka ia dikatakan haid meskipun keluar haidnya tadi belum genap usia 9 tahun atau 9 tahunnya kurang 16 hari. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun. Adapun darah haid itu ya paling sedikit ya, siklusnya ya, siklus haid yang dialami oleh perempuan itu paling sedikit sehari semalam. Sehari semalam keluar darah haidnya kemudian berhenti, itu paling sedikit ya. Ya. Wa aksaruhu khamsata asyara. Adapun paling lama haid itu dialami oleh perempuan adalah 15 hari. Jadi normalnya ya 7 hari. Ya 7 hari. Ya, mungkin Bapak sekalian di sini bisa memperhatikan istrinya ketika haid berapa hari itu.
Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, bahkan ada yang lebih. Karena siklusnya beda-beda dan tingkat stres atau yang dialami oleh perempuan pun juga ini mempengaruhi siklus haid yang dialami masing-masing perempuan. Semakin stres, ya biasanya semakin banyak darah haid yang keluar dan bisa jadi keluarnya bisa lebih dari batasan 7 hari. Tapi maksimal haid itu adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari namanya darah istihadah, darah penyakit. Wajib sholat wajib ya. Setelah mandi dari haid 15 harinya, 16 harinya masih keluar darah haid misalnya, itu bukan darah haid tapi darah istihadah, darah penyakit. Jadi ketika mau sholat dibersihkan dulu, kemudian baru sholat. Ini darah istihadah ya. Tetap diwajibkan untuk sholat, cuman sebelum melakukan sholat diharuskan membersihkan dulu dari darah istihadah. Ka'aqal itu bainal haidatain. Jadi maksimal haid itu sampai 15 hari ya, kurang lebihnya 2 kali haid. Berarti ya 2 minggu siklus haid yang dialami oleh wanita. Jadi paling sedikit darah haid itu keluarnya sehari semalam, umumnya adalah 7 hari, maksimalnya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari namanya darah istihadah, darah penyakit ya. Nanti bisa ditanyakan istri masing-masing ya. Atau mungkin bapak sekalian menyaksikan haid istrinya lebih dari 15 hari, itu berarti namanya darah istihadah, harus wajib sholat ya. Wa yahrumu bihi ma yahrumu bil janabati. Wa yahrumu, dan haram ya, sebab haid apa yang diharapkan karena dalam kondisi jinabah. Jadi orang yang dalam keadaan haid itu ya haram untuk melakukan ibadah seperti sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian tawaf ya, dari Masjidil Haram, hukumnya haram ya, tidak boleh melakukan ibadah seperti itu. Termasuk di sini adalah tidak boleh berhubungan intim dengan suaminya. Wa mubasyaratu ma baina surratiha. Dan menyentuh ya apa-apa ya antara pusar dan lututnya. Jadi ketika istri dalam keadaan haid, seorang suami tidak boleh mendekati istrinya ya di antara pusar sampai lututnya. Khawatir kebablasan, nggak bisa menahan nafsunya, jadi bahaya. Jadi batasannya boleh melakukan istimna, melakukan hubungan senang-senang ya, artinya kesenangan istimna. Itu hanya pusar ke atas dan lutut ke bawah. Kalau pusar ke bawah, ini khawatir kebablasan nanti ya melakukan hubungan itu, dan kemudian jadi khawatir seandainya jadi ya hubungan terlarang tadi karena istri lagi haid, ini biasanya anaknya kalau nggak idiot biasanya cacat ya, sebab hubungan suami yang memaksakan istrinya hubungan jima ketika istrinya lagi haid. Padahal udah jelas ya, kalau taqrabuhunna hatta yadhurna, jangan kau dekati istri kamu yang dalam keadaan haid sampai betul-betul jelas sudah suci. Tapi misalnya dilanggar, kemudian jadi hamil, biasanya ya kutukannya kalau nggak anaknya idiot biasanya cacat. Nauzubillah min, nah, jangan sekali-kali dilanggar, karena itu sudah jelas ya ayatnya. Wakila, dan dikatakan la yahrumu ghairul wati, tidak haram selain wati atau selain melakukan hubungan jima. Waqtarahu an-Nawawi fi tahqiq, dan Imam Nawawi memilih di dalam kitab tahqiqnya bahwa boleh saja suami melakukan hubungan istimna di saat istrinya sedang haid,
boleh dari pusat ke bawah. Yang penting jangan sampai dukhul gitu aja. Jangan sampai melakukan hubungan senggama langsung. Boleh bermain-main ya suami itu di antara pusat ke bawah sampai itu boleh saja. Tapi ingat jangan sampai kebablasan. Ya khawatirnya ya ada pihak ketiga setan ini yang gangguin kita sehingga kita tidak sadar atau kita jadi lupa akhirnya melakukan hubungan senggama di saat istri dalam keadaan kondisi sedang haid. Jadi bahayanya tadi kalau misalnya jadi ya kandungannya jadi ini dikhawatirkan bayinya lahir nanti dalam keadaan cacat, idiot. Itu banyak kejadian seperti itu karena sudah jelas ayatnya ya fala taqrabuhunna yadhurna hatta yadhurna. Jangan dekati istri dalam keadaan haid sampai betul-betul istri sudah selesai dari haidnya, suci dari haidnya. Di khabari muslimin karena adanya hadis dari riwayat Imam Muslim dari Imam Nawawi membolehkan suami melakukan hubungan istimna dari pusar ke bawah, ya itu boleh karena ada alasan hadis isna'u kulla syai'in illa nikahin. Isna'u lakukanlah ya kulla syai'in segala sesuatu illa nikah kecuali nikah, maksudnya kecuali hubungan senggamanya. Yang penting jangan itu aja. Kalau bisa menahan diri suaminya boleh melakukan istimna, melakukan kesenangan ya ketika istrinya dalam keadaan haid asal jangan kebablasan. Itu yang dikhawatirkan. Bahkan di sini ada keterangan di syarahnya, di syarah I'anatul Talibin. Di sini ada keterangan orang Arab dulu kalau misalnya mendekati istrinya dalam keadaan haid kemudian melakukan dukhul, sedangkan dia sendiri tidak menyangka kalau istrinya sebenarnya sedang keluar darah haid gitu. Nah ini kalau memang baru awal-awal keluar darah haid setelah hubungan intim kemudian beberapa menit kemudian istrinya ternyata keluar darah haid, ini di sini disebutkan suaminya langsung melakukan sedekah 1 dinar. Sebagai apa ya, sebagai takjir ya sebagai inilah ya kafarat gitu. Jadi karena dia nggak tahu ternyata istrinya sebenarnya sudah di hari-hari akhir hari-harinya keluar haid atau sudah batas sucinya sudah hari ini sudah selesai gitu. Sedangkan nanti beberapa jam akan keluar darah haid atau haid. Tapi suaminya misalnya melakukan hubungan intim di saat istrinya hampir mau keluar darah haidnya atau memastikan setelah hubungan suami kemudian istrinya langsung haid bisa keluar darah ya dan dia yakin bahwa itu ada darah haid, maka di sini disebutkan fal yatasaddaq bidinarin, maka suaminya melakukan sedekah dengan 1 dinar. Tapi ketika suaminya melakukan hubungan intim dengan istrinya, ketika istrinya sudah di akhir penghujung masa haidnya sudah mau habis, artinya darah haidnya itu sudah mulai plek-plek kuning, ya. Padahal itu belum tentu suci, ya, belum jelas kesuciannya atau belum jelas haidnya itu sudah selesai. Maka fal yatasaddaq binisbi dinarin, maka suaminya melakukan sedekah 1/2 dinar. Jikalau memang suaminya melakukan hubungan intim di saat istrinya masih keluar darah haidnya tapi kuning. Ya kadang-kadang istri sudah mandi janabah, kemudian melakukan hubungan suami istri, ternyata keluar darahnya lagi. Nah ini gimana? Masih termasuk darah haid enggak? Kalau memang batasannya maksimalnya tadi adalah 15 hari, berarti istri masih mengeluarkan darah haid. Mungkin bapak-bapak sekalian di sini paham lah ya. Istrinya sudah 6 hari, kayaknya sudah selesai nih haidnya. Begitu sudah mandi wajib,
terus malamnya hubungan intim dengan istrinya, ya, dengan suaminya, kemudian beberapa jam keluar darah haid lagi. Ini apakah masih termasuk darah haid? Iya, karena batasannya maksimal adalah tadi berapa? 15 hari. Ini kadang yang sudah punya anak, ya, seorang istri yang sudah punya anak lebih dari satu, itu biasanya siklus haidnya sudah agak normal lagi. Nggak seperti waktu remaja, biasanya 6 hari terus. Tapi begitu sudah berumah tangga, sudah punya anak, biasanya siklus haidnya berubah-ubah. Kadang 6 hari sudah dianggapnya sudah suci, begitu sudah mandi, malamnya kadang keluar lagi. Seperti itulah siklus haid yang dialami oleh seorang wanita. Jadi sebagai suami harus betul-betul memperhatikan batasan haid itu paling sedikit adalah sehari semalam, keluarnya umumnya adalah seminggu, sedangkan maksimalnya adalah 15 hari. Wa idza qata'a damuha illa laha qabla al-ghusli shauman la wata'u. Jikalau darah haidnya itu sudah betul-betul sudah selesai, ya, maka halal, ya, bagi si wanita tadi untuk segera melakukan mandi, ya. Bahkan diperbolehkan puasa dulu, ya, tapi tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya. Jadi misalnya istrinya selesai haidnya menjelang subuh, hitungan 6 hari haidnya sudah nggak keluar lagi, boleh tuh istrinya niat puasa aja, nanti mandinya, ya, boleh menjelang maghrib. Setelah itu kemudian melakukan sholat, ya, kemudian boleh malamnya melakukan hubungan intim suami istri. Tapi sebenarnya kalau memang haidnya itu sudah selesai, jangan ditunda-tunda sebenarnya. Jadi misalnya ada seorang perempuan haidnya itu selesai menjelang jam 12, itu harusnya segera dia mandi, kemudian segera melakukan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang wanita ketika dia selesai haidnya kadang-kadang menunda mandinya, entar aja gitu. Apalagi yang masih usia remaja, kadang-kadang suka menunda untuk segera melakukan jinabah, mandi wajib. Kadang entar aja, masih sibuk dengan membaca novel misalnya, atau sibuk dengan HP-nya. Ya harusnya sudah langsung melakukan mandi wajib, kemudian segera melakukan ibadah sholat fardunya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana seandainya seorang wanita haidnya keluar sebelum waktu sholat, apakah dia wajib melakukan qada? Jawabannya tidak. Tetapi kalau misalnya haidnya itu datang di jam sudah masuk waktu sholat, sedangkan dia masih asik-asik dengan HP-nya atau dengan baca novelnya, misalnya gini, ada seorang remaja haidnya itu di jam 12:30, padahal zuhurnya mungkin masuk di jam 11:54 misalnya, atau menjelang jam 12. Kemudian datang haid, ya, haidnya itu datang jam 12 tepat, jam 12 tepat atau sudah waktu sholat itu sudah masuk. Kemudian dia, ya, setelah mendengar surah adzan, dia kok nggak segera sholat misalnya. Terus jam 12:30-nya kemudian dia keluar haid misalnya. Ini berarti wanita ini atau remaja ini hutang sholat zuhur. Kalau seandainya haidnya itu datang setelah masuk waktu zuhur. Tapi kalau sebelum waktu zuhur haidnya datang, itu tidak dikenakan qada sholat zuhurnya. Seperti itu. Ini adalah sering terjadi pada anak-anak kita, anak remaja, karena sering menunda sholat, mengakhirkan sholat. Begitu pas mau sholat, tiba-tiba merasakan, kok saya becek nih, ada keluar seperti keluar darah haid. Nah, berarti
keluar darah haid setelah maksud sholat dan dia belum melakukan sholat, berarti dia punya utang sholat, yaitu sholat zuhur. Nah, ini mohon para jemaah harus sampaikan kepada anaknya kalau seandainya terjadi hal seperti itu. Khilafan lima bahtahu al-alama Jalaluddin As-Suyuti, berbeda dengan apa yang dibahas oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Warabi'uha, dan yang keempat yang mewajibkan seorang harus mandi janabah. Tadi yang ketiga itu karena haid, ya. Kemudian yang keempat yaitu karena nifas, ya. Aidin kitauhu, sampai betul-betul nifas itu sudah selesai, ya, selesai darah nifasnya itu sudah selesai keluar atau sudah tuntas sebenarnya. Bahwa damu haidin mustami'u yahruju ba'da farahi jami'ir rahimi. Yang dimaksud darah nifas itu adalah darah haid yang terkumpul dan keluar, ya, setelah kosongnya, ya, seluruh rahim. Wa aqalluhu lahdotan wa ghalibuhu arba'una yauman wa aksaruhu sittuna yauman. Jadi darah nifas itu darah yang keluar, ya, bisa jadi bersamaan dengan ketika jabang bayi itu keluar, wiladah. Ketika proses kelahiran, ya, seorang ibu begitu keluar bayinya itu keluar darah nifasnya. Ada yang langsung, ada yang kemudian keluarnya itu sedikit-sedikit pasca melahirkan. Jadi darah nifas ini keluarnya bisa jadi lahdotan bersamaan dengan bayi ketika brojol. Ada juga keluarnya itu setelah, ya, pasca melahirkan. Berapa darah nifas itu paling lama keluar dari rahim atau dari farji seorang perempuan? Ya, umumnya 40 hari. Makanya istri kita ketika habis melahirin itu kan nggak sholat sampai 40 hari. Itu karena masih keluar sedikit-sedikit darah nifasnya. Bahkan ada yang lebih dari 40 hari sampai 60 hari, maksimalnya 60 hari. Kalau misalnya 60 hari masih keluar, itu bukan lagi namanya darah nifas, tapi namanya darah istihadah lagi, darah penyakit. Dan ini harus segera konsultasi dengan bidan atau dokter kandungan yang lebih paham terkait dengan darah istihadah. Mungkin ada hormon apa, ya, itu ya kalau mereka ahlinya. Jadi darah nifas itu keluarnya bisa bersamaan dengan keluarnya jabang bayi. Kemudian paling umumnya adalah 40 hari setelah pasca melahirkan, sedang paling lama adalah 60 hari. Wa yahrumu bihi ya'waqa ma yahrumu bil haidi. Dan diharamkan sebab nifas sebagaimana diharamkan ketika orang seperti haid. Jadi nifas sama dengan haid. Tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh tawaf, ya, kemudian tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Harus ditunda dulu, harus ditahan dulu sampai darah nifasnya itu betul-betul sudah selesai atau sudah mampet, ya, atau sudah selesai. Wa yajibu al-ghuslu aidon bi wiladatin walau bila baladin. Jadi ketika nifasnya itu selesai, maka seorang wanita wajib melakukan mandi janabah, ya. Begitu juga mandi ketika seorang wanita melahirkan bayi. Itu biasanya berapa jam setelah melahirkan bayinya itu biasanya disuruh mandi wiladah. Jadi ada mandi haid, ya, mandi hubungan suami istri, ya, bagi perempuan, kemudian mandi nifas, mandi wiladah ketika habis melahirkan. Jadi meskipun darah nifas itu tidak mencair atau tidak mengalir, tetap aja seorang wanita ini ketika habis melahirkan wajib
wajib hukumnya untuk melakukan mandi janabah atau mandi wajib. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan sedikit lagi ini. Ada yang bertanyakan Pak terkait dengan haid, nifas? Sudah pengalaman semua ya? Ya, saya kira sudah pengalaman semua nih, karena sudah di atas saya nih usianya, sudah paham lah ya. Nah, cuman ya tadi yang perlu saya tekankan yaitu kadang-kadang mungkin waktu jamaah sekalian masih usia-usia 30, 40 ya, masih muda lah ya. Itu terkadang ketika hubungan intim dengan istrinya sudah memastikan bahwa istrinya sudah selesai haidnya, tapi setelah hubungan intim tiba-tiba beberapa jam istrinya keluar haid lagi. Nah, itu kadang-kadang kita masih temukan kasus seperti itu. Tadi jawabannya, kalau memang istri baru 6 hari, 7 hari kemudian berhenti haidnya setelah mandi wajib kemudian melakukan hubungan intim dengan suaminya, kemudian beberapa jam keluar lagi darah haidnya, berarti itu namanya masih darah haid. Karena darah haid tadi batasannya maksimalnya adalah 15 hari. Ini kadang-kadang saya juga mengalami hal seperti ini dengan istri saya. Ya, sudah 8 hari gitu ya, sudah nunggu lama-lama gitu. Gitu istri sudah mandi, kemudian hubungan, ternyata keluar lagi seperti itu sampai selang berapa hari lagi, kemudian baru setelah itu setelah mandi wajib lagi janabah baru istri nggak haid lagi sampai batasan ya 3 minggu lah normalnya. Jadi setiap bulan itu normalnya hanya 3 minggu istri kita itu suci ya, karena seminggunya biasanya pasti haid gitu. Tapi ini juga tergantung siklus ya, jadi kondisi emosional, kondisi badan masing-masing istri itu bisa mempengaruhi siklus haid yang dialaminya. Kadang cepat, kadang lama, kadang keluarnya bancar, deras, ya. Gitu. Dan yang perlu kita pahami sebagai suami bahwa ketika istri sedang haid itu bawaannya males. Orang lagi haid itu memang bawaannya males dan uring-uringan, suka marah. Atau mungkin biasanya masaknya sedap rasanya, kok hari ini masaknya beda. Itulah kadang lagi gamut, apalagi di hari-hari pertama, lagi bancar-bancarnya, lagi deras-derasnya, keluar darah haidnya itu biasanya istri kita kadang kalau tersinggung sedikit itu ngomelnya. Ya nggak Pak? Pernah alami nggak? Istri ada marah-marah biasanya enggak ya. Tapi kalau lagi haid sensitif, suka sedikit ngomongnya jadi rada ya, nadanya rada marah gitu. Padahal itu tujuannya mungkin ngomongnya pelan gitu, sensitif ya. Kemudian malas, pengennya tiduran. Biasanya pagi sudah masak, kadang malas bentar aja, ayo beli aja sana, beli nasi uduk buat sarapan ya. Dan saya lagi malas masak. Ya itu memang bawaannya seperti itu. Orang yang sedang haid bawaannya memang rada malas gitu ya. Kemudian sedikit emosional. Itu. Makanya sebagai suami harus sabar, jangan ditimpalin. Kalau timpalin malah jadi ribut nanti. Nah, ini yang saya alami dan karena saya sudah belajar ini. Ya. Jadi kalau istilah marah ya saya lebih baik diam aja. Nanti kalau dilayanin, ditembalin malah tambah ruwet ya, tambah rame. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Mungkin dari pengalaman pribadi. Nggak apa-apa, silakan. Ya, silakan. Ya. Kalau misalkan kita nggak tahu, ternyata dia masih kotor, tapi kita udah melakukan hubungan intim, terus kawan itu ternyata masih dalam haid. Nah, terus ada hukum-hukumnya nggak kan kalau dari kitanya?
Baik. Kalau dari penjelasan di syarahnya, ini syarah Fathul Mu'innya, ini Anatul Tolibin, itu 4 juz ya. Kalau Fathul Mu'innya kan hanya satu kitab segini ya. Kalau syarahnya itu 4 juz. Ini di syarahnya di sini ada penjelasan ingkana damman ahmaro falyatasaddaq bidinarin. Seandainya suami melakukan hubungan intim dengan istrinya, padahal dia sudah yakin bahwa istrinya sudah bersih, ternyata masih ada darah haidnya setelah hubungan intim itu selesai. Maka sebagai kafarat atau sebagai istilahnya denda karena ketelodorannya, maka suami ya melakukan sedekah 1 dinar. Ya, 1 dinar berapa sekarang? Ya, kalau real sekarang berapa? Real berapa sekarang ya? Ada 4.000. Ada yang tahu? Kurang ya? Kurang dari 4.000 ya? Ya 1 dinar ya 1 dinar emas ya. Kalau harganya sekarang emas yang 24 karat misalnya 550, ya segitu berarti sebagai dendanya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah memenuhi, sudah tanda-tanda mau selesai melakukan itu, ya berarti setengahnya saja, setengah dinar. Ya berarti seandainya emas dihargakan 550, berarti ya kurang lebihnya 275. Itu denda atau kafarat sebagai rasa bersalahnya kita. Ternyata istri masih hitungan haid, ternyata kirain sudah selesai. Ini yang terjadi di kita seperti itu. Terutama ketika istri kita masih usia sebelum menopause, ya, sebelum 5 tahun 50 tahun ke atas, si 40 ya, dia tidak normal, siklus haidnya sudah nggak normal lagi seperti remaja. Waktu remaja mah normal 6 hari, 7 hari terus sampai menikah. Tapi begitu sudah punya anak, karena mungkin beban pikiran, apalagi wanita ini punya aktivitas, ya punya pekerjaan, misalnya kerja kantoran, ya ini kadang-kadang tanggung jawab pekerjaan menjadi pikiran, kemudian bisa menyebabkan siklus haidnya jadi gak teratur, ya, dan normal lagi seperti waktu masa remaja. Ya, tapi seandainya ini kan hukumnya sunnah ya, tapi ini tadi nggak harus sih. Sunnahnya memang dianjurkan untuk sedekah. Ini hadisnya dari riwayat Abu Daud, Hakim dan Imam Hakim, dan di Sahih Sahih, hadisnya sahih. Tapi sunnah ya, kalau memang uangnya ada. Tapi bagi yang orang nggak ada uangnya, ya cukup dengan istighfar. Ya Allah, ternyata istri saya masih haid, tapi sudah terlanjur hubungan ini. Ya istighfar dengan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ya Allah mengampuni. Masih kan waktunya? Atau sudah selesai? Apa nunggu bel dulu? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Intinya paham Pak? Paham ya? Jadi siklus haid itu paling sedikit berapa? 1 hari 1 malam. Kemudian umumnya 7 hari. Paling lama masa haid itu 15 hari. Sedangkan nifas, darah nifas itu keluar langsung seketika itu juga bersama dengan bayi lahir. Kemudian umumnya darah nifas itu adalah 40 hari, maksimalnya 60 hari. Berarti ada yang sampai 60 hari nggak sholat 2 bulan tuh istri kita ketika melahirkan mungkin anak yang pertama, kedua dan seterusnya. Kalau lebih dari itu, kalau haid lebih dari 15 hari, berarti namanya darah istihadah, darah penyakit. Begitu juga dengan nifas, adanya lebih dari batasan maksimal 60 hari, berarti namanya darah istihadah, darah penyakit. Dan ini harus segera konsultasi dengan bidan yang lebih paham terkait dengan mungkin hormonnya. Ada hormon
Demikian dari Al-Fakir, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika itu benar semata-mata dari Allah, seandainya ada kesalahan itu dari kebodohan saya. Allah